Hal pertama yang dilakukan gadis itu setelah terlahir kembali adalah diam-diam memasang kamera tersembunyi di pakaiannya. Lalu ia membantu teman sekamarnya yang hamil menuju kamar mandi dan mulai siaran langsung ke seluruh internet, mengungkap fakta bahwa temannya sedang hamil. Alasan dia begitu nekat karena di kehidupan sebelumnya, teman sekamar dan pacarnya berselingkuh di dalam asrama. 10 bulan kemudian, temannya melahirkan di dalam kamar mandi. Demi menjaga reputasinya agar tidak mengganggu kelanjutan studi, temannya menyuruh gadis itu berjaga di kamar mandi, berpura-pura keluar untuk mengambil selimut. Tapi begitu dia pergi, dia datang kembali bersama dosen pembimbing dan sekelompok mahasiswa. Mereka langsung menuduh gadis itu yang melahirkan bayi tersebut. Didesak oleh semua orang, gadis itu sampai terpojok ke atap gedung. Dan pacarnya yang datang bukan untuk membela, malah bekerja sama dengan teman sekamar memfitnahnya sebagai ibu tunggal yang tidak bermoral. Baru saat itulah gadis itu sadar, ternyata pria yang tiap hari dibawa pulang dalam koper oleh teman sekamar adalah pacarnya sendiri. Dan si brengsek itu demi menghilangkan bukti, dengan tega mendorongnya dari atas gedung, dan membuat seolah-olah dia bunuh diri karena rasa bersalah. Mungkin karena Tuhan merasa kasihan, ia pun terlahir kembali 1 jam sebelum temannya melahirkan. Kali ini dia memutuskan tidak akan membiarkan rencana busuk itu terjadi lagi. Jadi dia langsung pergi ke toko elektronik, membeli kamera tersembunyi yang sangat kecil. Dan sejak kembali ke asrama, dia mulai menyiarkan semua kejadian secara langsung, di depan teman sekamarnya. Dia tetap bersikap akrab seperti biasa, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Seperti kehidupan sebelumnya, teman sekamar mulai merasa sakit perut, dan meminta gadis itu menemaninya ke kamar mandi. Para penonton siaran mengkritik gadis itu karena menyiarkan adegan teman ke kamar mandi, menuduh dia rela melakukan apa saja demi popularitas. Tapi dia tidak peduli sama sekali. Saat itu tiba-tiba air ketuban temannya pecah. Tidak seperti sebelumnya, gadis itu tidak panik. Dia hanya tenang mengatakan akan menelepon ambulans, namun temannya buru-buru menghentikannya, mengaku ingin menjaga reputasi agar tidak terdengar skandal. Dia nekat melahirkan sendiri, tanpa sadar. Sekarang bukan hanya seluruh kampus, bahkan satu negara sudah tahu semuanya. Pada saat yang sama, kepala sekolah yang sangat menjaga reputasi kampus langsung memerintahkan asistennya untuk mengadakan rapat darurat. Di sisi lain, teman sekamar telah berhasil melahirkan bayi. Dia kembali menggunakan trik lama, menyuruh gadis itu menggendong bayi dan bersembunyi di dalam bilik. Sementara dia pura-pura pergi mencari bantuan. Gadis itu mengiyakan, tapi diam-diam tetap berdiri di tempat. Beberapa menit kemudian, temannya benar-benar membawa dosen pembimbing dan sekelompok mahasiswa masuk, langsung menuduh gadis itu yang melahirkan bayi. Tapi kali ini gadis itu tidak tinggal diam. Dia langsung mengungkap bahwa bayi itu adalah anak kandung temannya. Namun tidak ada yang percaya. Bahkan sahabatnya sendiri berdiri dan bersaksi bahwa gadis itu yang hamil. Dengan sekali pandang, gadis itu tahu sahabatnya sudah disuap oleh temannya. Dia langsung marah dan menegur sahabatnya karena menjual hati nurani demi uang. Dosen pembimbing tidak ingin masalah ini meluas, lalu mulai bertanya siapa ayah dari bayi itu. Gadis itu langsung menjawab bahwa ayah bayi itu adalah Tony. Sekali ucap, teman sekamar langsung panik, mengira Tony yang membocorkan rahasia. Tapi orang lain malah mengira Tony adalah pacar gadis itu. Jadi mereka yakin bayi itu memang anak gadis itu. Namun gadis itu mengatakan bahwa teman sekamarnya diam-diam berhubungan dengan Tony. Di tengah keraguan semua orang, dosen pembimbing akhirnya menelepon Tony untuk datang langsung. Sementara itu, pihak sekolah sedang mengadakan rapat darurat karena siaran langsung tersebut. Kepala sekolah yang memang sangat peduli citra kampus, memutuskan untuk turun tangan sendiri menyelidiki kebenaran. Tidak lama kemudian, Tony tiba di tempat kejadian, langsung memfitnah gadis itu sebagai perempuan licik, lalu mengajak semua orang ke atap gedung, menunjuk sebuah tenda dan mengatakan itu tempat mereka berpacaran, bahkan menunjukkan hasil pemeriksaan kehamilan.